Di balik jubah kiai, tersimpan dosa yang tak terampuni. Di sebuah desa kecil yang damai, Kiai Soleh dikenal sebagai sosok alim yang dihormati oleh masyarakat. Ia dianggap sebagai pembawa cahaya, tempat umat menggantungkan harapan untuk memahami jalan menuju surga. Setiap kata yang keluar dari lisannya dianggap suci, dan setiap janji yang ia ucapkan diterima dengan kepercayaan penuh. Namun, siapa sangka, di balik serban dan jubahnya, Kiai Soleh menyembunyikan rahasia gelap yang kelak menghancurkan dirinya. Kiai Soleh mulai tergoda oleh kenikmatan duniawi. Dengan dalih membimbing umat, ia menawarkan amalan-amalan yang dijanjikan akan membawa mereka langsung ke surga. Ia bahkan memanipulasi ayat-ayat suci demi membenarkan ucapannya. Tak hanya itu, sumbangan yang diberikan jamaah, yang katanya untuk pembangunan pesantren, justru ia gunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Hingga suatu hari, kesombongan dan kebohongan Kiai Soleh mencapai puncaknya ketika ia berdoa di depan Ka'bah. Di tempat suci itu, dosa-dosanya tak lagi bisa ia sembunyikan. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi ular besar, disaksikan oleh ribuan jamaah yang ketakutan. Allah menunjukkan kebesarannya, memberi peringatan kepada siapa saja yang mencoba menggunakan agama untuk menipu umat demi nafsu duniawi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiai Soleh? Dan bagaimana tragedi ini menjadi pelajaran bagi umat manusia? Kisah Kiai Soleh yang berubah menjadi siluman ular di depan Ka'bah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Soleh. Ia dikenal sebagai seorang alim yang dihormati oleh masyarakat. Setiap kata yang keluar dari lisannya dianggap penuh hikmah, dan setiap keputusan yang diambilnya dipercaya sebagai petunjuk jalan hidup. Pesantren yang ia dirikan ramai dikunjungi santri dari berbagai pelosok, yang ingin belajar agama dari sosok yang mereka anggap penuh berkah. Namun, di balik sosoknya yang dihormati, Kiai Soleh menyimpan sisi gelap yang tak banyak diketahui orang. Popularitasnya sebagai ulama mulai membuat hatinya terjerat oleh hawa nafsu duniawi. Ia menikmati pujian dan penghormatan yang diberikan masyarakat, hingga perlahan keikhlasannya dalam berdakwah mulai memudar. Awal kesalahan, Kiai Soleh mulai tergoda untuk memanfaatkan pengaruhnya demi kepentingan pribadi. Ia sering mengadakan pengajian besar yang dihadiri ratusan orang. Dalam ceramah-ceramahnya, ia tidak segan-segan membuat janji yang sebenarnya tidak ia ketahui kebenarannya. Barang siapa mengikuti amalan ini, saya jamin kalian akan masuk surga, katanya dalam sebuah pengajian di masjid. Umat yang mendengarnya merasa tenang. Bahkan beberapa rela memberikan harta mereka untuk pesantren sebagai bentuk sedekah. Kiai Soleh tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa menjamin surga bagi orang lain, tetapi godaan duniawi telah membuatnya mengabaikan kebenaran. Ia menerima uang dan hadiah dari para jamaahnya dengan dalih untuk pembangunan pesantren, padahal sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kejayaan yang penuh dosa. Ketenaran Kiai Soleh semakin meluas. Umat semakin banyak yang datang, bahkan dari desa-desa yang jauh. Mereka berlomba-lomba untuk mendengar ceramahnya dan mempraktikkan amalan yang ia ajarkan. Setiap kali Kiai Soleh berbicara tentang surga, ia membumbuinya dengan cerita-cerita yang mengundang kekaguman. Kalian cukup membaca wirid ini 1000 kali setiap malam, maka seluruh dosa kalian akan dihapuskan. Dan siapapun yang memberikan infak kepada pesantren, saya doakan langsung mendapat tempat di surga, katanya dalam sebuah ceramah besar. Hatinya yang dulu tulus kini telah sepenuhnya tertutupi oleh nafsu akan harta dan kekuasaan. Uang terus mengalir ke kantongnya, sementara ia semakin jauh dari jalan Allah. Kiai Soleh bahkan mulai memanipulasi ayat-ayat Al-Quran demi mendukung kepentingannya. Perjalanan ke Tanah Suci. Setelah bertahun-tahun menikmati hasil dari kebohongannya, Kiai Soleh memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah seorang hamba yang taat. Ia mengumumkan rencana keberangkatannya di depan jamaah dengan penuh keharuan. Saya akan pergi ke Tanah Suci untuk mendoakan kalian semua. Semoga doa saya di depan Ka'bah menjadi wasilah bagi kalian menuju surga, ucapnya dengan nada rendah hati yang penuh kepalsuan. Masyarakat semakin kagum. Mereka mengantar Kiai Soleh dengan iringan doa dan harapan. Sementara di dalam hatinya, Kiai Soleh justru memikirkan cara untuk meningkatkan pengaruhnya sepulang dari Tanah Suci.
Pertemuan dengan kenyataan di depan Ka'bah. Sesampainya di Mekah, Kiai Soleh merasa bangga. Ia berdiri di depan Ka'bah, tempat yang selama ini ia ceritakan kepada jamaahnya dengan penuh retorika. Namun, saat ia mulai mengangkat tangannya untuk berdoa, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya terasa berat, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar di telinganya, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak tidak mendengar apapun. "Wahai Soleh, apakah engkau berpikir dosa-dosamu dapat tersembunyi di hadapan Allah? Engkau telah membohongi umat MU, memanipulasi agama demi duniawi, dan menjual janji surga yang bukan milikmu untuk dijual." Kiai Soleh tertegun, tubuhnya gemetar. Ia berusaha melangkah mundur, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Suara itu terus bergema di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah berada di pengadilan ilahi. Aku hanya ingin membantu mereka," gumamnya, mencoba membela diri. "Tidak, engkau telah menggunakan namaku untuk menipu, dan kini saatnya engkau menerima balasan." Dalam sekejap, tubuh Kiai Soleh berubah. Kulitnya menjadi bersisik, matanya berubah tajam seperti mata ular, dan lidahnya bercabang. Orang-orang di sekitar mulai berteriak ketakutan ketika melihat sosok Kiai Soleh berubah menjadi ular besar di depan Ka'bah. Hukuman ilahi. Kiai Soleh, yang kini menjadi seekor ular besar, merangkak di lantai Masjidil Haram. Ia mencoba berbicara, tetapi hanya desisan yang keluar dari mulutnya. Orang-orang menjauh darinya, memandangnya dengan rasa takut dan jijik. Ia merasa malu, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaannya. Di tengah kekacauan itu, suara tadi kembali bergema. "Engkau akan menjadi peringatan bagi umat manusia. Barang siapa yang memanipulasi agama untuk kepentingan duniawi, akan menghadapi balasan yang pedih di dunia dan akhirat." Setelah berkata demikian, ular besar itu menghilang, meninggalkan Kiai Soleh dalam kehinaan yang abadi. Pelajaran bagi umat. Berita tentang Kiai Soleh yang berubah menjadi ular besar di depan Ka'bah segera menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang di desanya yang dulu memujanya kini merasa tertipu. Mereka sadar bahwa janji-janji surga yang dijual oleh Kiai Soleh hanyalah kebohongan. Pesantren yang ia dirikan perlahan-lahan ditinggalkan. Para santri merasa malu pernah belajar di bawah bimbingannya. Rumah mewahnya di desa dibiarkan kosong, menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menjamin surga kecuali Allah. Siapapun yang menggunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan akan menghadapi akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Penutup. Kisah Kiai Soleh mengingatkan kita akan pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan menjaga amanah sebagai pemimpin agama. Keserakahan dan kebohongan mungkin membawa kesenangan sesaat, tetapi hukuman Allah selalu adil dan tepat waktu. Jangan pernah menggunakan nama Allah untuk kepentingan duniawi, karena balasannya sangatlah pedih. Keikhlasan dan ketulusan adalah kunci menuju keridhaannya, bukan kepalsuan yang menipu umat. Kisah Kiai Soleh yang berubah menjadi ular besar di depan Ka'bah mengandung pelajaran mendalam tentang pentingnya kejujuran, amanah, dan ketulusan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin agama. Sebagai manusia, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama, tetapi juga kepada Allah atas setiap perbuatan dan kata-kata yang kita sampaikan. Hikmah pertama dari cerita ini adalah bahwa keserakahan dan manipulasi agama untuk kepentingan duniawi adalah dosa besar. Kiai Soleh tergoda oleh kekayaan dan pujian, hingga ia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pembimbing umat. Allah memberikan hukuman yang pedih, menunjukkan bahwa tidak ada satupun dosa yang dapat disembunyikan darinya. Hikmah kedua adalah peringatan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas surga dan neraka. Tidak ada manusia, bahkan seorang ulama sekalipun, yang berhak menjamin tempat seseorang di akhirat. Kita diajarkan untuk tidak mudah percaya pada janji-janji yang keluar dari mulut manusia tanpa landasan yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Terakhir, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri. Kepemimpinan dalam agama bukanlah tentang penghormatan dan pujian, tetapi tentang keikhlasan dalam melayani dan membimbing umat. Balasan Allah itu nyata, baik di dunia maupun akhirat.
Sehingga kita harus selalu menjaga integritas, menjauhi tipu daya, dan berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Setiap kebohongan akan terungkap, dan setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan.